Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi, peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2021. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang anti korupsi yang diambil dari pembahasan Learning Journal. Selamat menonton. Pengertian korupsi. Korupsi berasal dari kata corruptos, yang berarti perubahan tingkah laku dari baik menjadi buruk. Secara hukum, korupsi adalah sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan hak orang lain. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa orang yang dapat dipidana karena tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis-jenis korupsi. 1. Merugikan keuangan negara. Segala sesuatu yang merugikan negara, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk kategori perbuatan korupsi. Contohnya adalah penggunaan fasilitas yang diberikan negara untuk pejabat ataupun pegawai negeri sipil, termasuk tentara dan polisi, tetapi dipergunakan untuk urusan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan. 2. Suap menyuap. Jika terdapat semacam award, bisa jadi jenis tipikor suap menyuap termasuk yang dinominasikan. Pasalnya, dari berbagai kasus yang tipikor, suap memang termasuk yang paling sering dilakukan. Mulai kasus anggota DPR hingga mantan ketua Mahkamah Konstitusi, semua adalah tipikor jenis ini. Suap sangat populer sebagai upaya memuluskan ataupun meloloskan suatu harapan atau keinginan atau kebutuhan si penyuap dengan memberi sejumlah uang. 3. Penggelapan dalam jabatan. Pelaku korupsi jenis ini tentu mereka yang memiliki jabatan tertentu atau kewenangan tertentu di dalam pemerintahan. Dengan jabatannya, sang pelaku menggelapkan atau membantu orang lain menggelapkan uang atau surat berharga milik negara sehingga menguntungkan dirinya atau orang lain. Bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan adalah pemalsuan dokumen maupun buku untuk pemeriksaan administrasi sehingga sang pelaku memperoleh keuntungan untuk dirinya maupun orang lain. Kaitan lain dengan penyalahgunaan jabatan atau wewenang adalah penghancuran bukti-bukti berupa akta, surat, ataupun data yang dapat digunakan sebagai barang bukti penyimpangan. 4. Pemerasan. Seorang pejabat negara atau pegawai negeri memiliki kekuasaan dan kewenangan, lalu dia memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Perbuatannya dianggap korupsi. Ada juga model pemerasan dengan memotong uang yang seharusnya diterima pegawai negeri lainnya dengan alasan kepentingan administratif. Misalnya kejadian yang kerap menimpa para guru. Para guru menerima uang rapel gaji dengan jumlah tertentu, tetapi kemudian dipotong dengan alasan administratif oleh pegawai negeri yang berwenang. 5. Perbuatan curang. Seperti juga pemerasan, tak banyak publik tidak mengetahui bahwa perbuatan curang juga termasuk tindak pidana korupsi. Misalnya saja, pemborong proyek curang terkait dengan kecurangan proyek bangunan yang melibatkan pemborong atau kontraktor, tukang, ataupun stok bahan bangunan. 6. Benturan kepentingan dalam keadaan. Benturan kepentingan tersebut juga dikenal sebagai conflict of interest. Benturan kepentingan ini terkait dengan jabatan atau kedudukan seseorang yang di satu sisi ia dihadapkan pada peluang menguntungkan dirinya sendiri, keluarganya, ataupun kroni-kroninya.
Negara mengindikasikan benturan kepentingan dapat terjadi dalam proyek pengadaan. Misalnya, meskipun dilakukan tender dalam proyek, pegawai negeri ikut terlibat dalam proses dengan mengikut sertakan perusahaan miliknya, meskipun bukan atas namanya. Hal ini jelas mengandung unsur korupsi dan dikategorikan korupsi. 7. Gratifikasi. Pengertian gratifikasi dapat diperoleh dari penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Gratifikasi atau pemberian hadiah berupa menjadi suatu perbuatan pidana suap, khususnya pada seorang penyelenggara negara pada saat penyelenggara negara tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan ataupun pekerjaannya. Nilai-nilai dasar anti korupsi. Ada 9 nilai-nilai anti korupsi, yaitu 1. Kejujuran, 2. Kedisiplinan, 3. Kepedulian, 4. Tanggung jawab, 5. Kerja keras, 6. Kesederhanaan, 7. Kemandirian, 8. Keberanian, dan 9. Keadilan. Penerapan anti korupsi bagi seorang guru, yaitu orang guru dalam pembelajaran pendidikan anti korupsi seperti sebagai pembimbing, motivator, menjelaskan akan pentingnya nilai-nilai pendidikan anti korupsi, memberikan contoh dan sikap keteladanan yang baik, dan memberikan nasihat baik kepada anak. Nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang diajarkan bagi anak yaitu nilai jujur, peduli, tanggung jawab, kerja keras, mandiri, disiplin, sederhana, berani, dan adil. Sedangkan bentuk kegiatan pendidikan anti korupsi meliputi kegiatan kewirausahaan, pembiasaan perilaku anak, permainan anak-anak, dan kegiatan bercerita. Langkah tersebut guru lakukan agar sejak kecil anak dapat mengenal sikap anti korupsi dan membentuk karakter anti korupsi sejak dini, agar dapat menjadi pribadi yang mawas diri di masa mendatang.